Halo, ketemu lagi hari ini, hari Minggu tanggal 1 November tahun 2020. Selamat datang di Bacaan Harian. Ini bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Silahkan lihat description box di bawah video ini untuk melihat rangkuman bacaan hari ini. Seperti biasa, hari Minggu saya akan mulai bacaannya dengan kartu Rumi. Oracle dari Rumi, Divine Mother Manifest. Oh, you living in the world of six direction, accept the gloom and accept the bliss. For those seeds buried in the ground will one day grow into fruitful orchards. Kartu ini menunjukkan kalau ini adalah saat mulainya dari satu perjalanan yang cukup panjang ya. Jadi digambarkan dengan bunga anggrek. Bunga anggrek itu sesuatu yang indah, tapi pada saat ini masih berupa benih. Dari 3 kartu Lenormand, ya kita lihat karena tadi juga masih benih, jadi adalah satu awal. Ini juga begitu, kuncinya di kita, artinya kita memang dengan sengaja punya intensi menanam benih dari perjalanan sesuatu untuk mendapatkan hasilnya nanti, dan saat ini adalah saat awal, jadi mengakhiri sesuatu dan mengawali sesuatu. Dan kalau kita lihat dari satu kartu oracle di sini, prosperity, there's a positive shift in your flow of divine support ya. Jadi kalau menurut saya ini seperti menggambarkan ini dan ini. Jadi memang ini adalah kartu tentang bagaimana kita mulai sesuatu yang baru ya. Dan ini adalah untuk mencapai satu kemakmuran. Oke, kita lihat dari 3 kartu animal tarot cardnya ini. Pertama adalah Seven of Summer, ini adalah pilihan ya. It's time to stop procrastinating and make a decision so you can move forward with a priority. Jadi mengambil pilihan, tapi karena ini kartu masa lalu sehingga saya melihat bahwa pilihan itu sudah diambil. Saat ini kita fokus dengan apa yang akan kita lakukan, Queen of Summer. Dan karena kita mengawali sesuatu, maka yang lama yang sudah tidak lagi sesuai dengan kita itu bisa berakhir. The end of the career path, project or relationship brings feelings of mixed joy and sadness. Jadi karena kita mengakhiri sesuatu dan mulai sesuatu. Tapi ini memang pesannya yang konsisten pada hari ini adalah titik awal. Dan ini sebenarnya bisa kita lihat karena kemarin tanggal 31 Oktober tepatnya pukul hampir 10 malam itu banyak sekali yang diaktifasi. Ini full moon ya, ketika matahari ada di Scorpio di 8 derajat dan bulan yang ada di Taurus juga di 8 derajat, persis sama. Ini artinya full moon ya, bulan purnama. Dan pada saat yang bersamaan dia conjunction dengan Uranus yang juga di 8 derajat, hampir 9 derajat, masing-masing hampir 9 derajat. Ini artinya aktivasi yang begitu kuat. Dan Uranus itu sendiri menandakan perubahan yang besar. Jadi memang ini adalah awal yang tidak terduga, tapi ini tidak bisa dihindari. Dan kalau kita lihat di sini ada garis merah yang lain adalah antara Merkurius yang retro dan sekarang sudah sampai di Libra lagi. Tadinya sudah sampai di Scorpio, dia retro atau mundur ke Libra, dan pada saat ini dia sedang square dengan Uranus yang berada di 26 derajat. Ini menandakan bahwa perubahan ini juga ditandai dengan komunikasi yang tidak selaras. Jadi ada yang tension yang mengajak untuk berubah dalam hal hubungan yang dimana komunikasinya ini relatif mungkin tidak sepenuhnya jelas karena Merkurius sedang retro. Tapi ini justru membuka
nuansa baru, cara berpikir baru yang tadinya tidak pernah dipikirkan, karena Libranya sendiri adalah tentang hubungan dua belah pihak. Dan ini biasanya juga karena ada kaitannya dengan Saturnus yang berada di rumahnya di Capricorn, artinya memang ada situasi yang ada kaitannya dengan legalitas, ada kaitannya dengan keharusan dan tradisi yang pada saat ini menekan diskusi tentang hubungan. Kita lihat satu garis lagi yang merah antara Chiron dengan Venus yang juga ada di Libra. Ini menandakan bahwa memang kita sangat menghargai hubungan tersebut. Ya, jadi bukannya tidak menghargai, tetapi hubungan tersebut memiliki sejarah di mana kita tidak bisa lagi kembali ke masa lalu. Jadi ini seperti satu pintu dibanting ke muka kita, ya, dan pintu lain terbuka untuk kita jalani. Dan karena Libra diaktifasi juga, berarti memang ada kaitannya dengan hubungan. Taurus diaktifasi, ada hubungannya dengan keuangan, prosperity, pemasukan, harta, dan matahari ada di Scorpio, termasuk hubungan yang sangat mendalam. Ya, itu yang diaktifasi pada saat ini. Jadi, kalau di sini tiba-tiba ada perubahan yang besar di semua aspek kehidupan, itu sangat mungkin, dan itu barangkali tergantung pada apa yang memang menjadi fokus dari kehidupan kita pada saat ini. Ini bisa terjadi pada siapa saja yang kebetulan memang punya area kehidupan yang memang perlu untuk berubah drastis. Ya, di sini kita lihat situasinya adalah kita antusias untuk melihat perubahan tersebut, dan memang kita lihat the word itu sendiri adalah ending. Ya, sarannya memang ending, tapi memang hasilnya adalah kita kemudian mix antara sedih dengan antusiasme. Jadi Queen of Wands dan Five of Cups ya, ini menunjukkan perasaan kita itu mix, ya, antara sedih, senang, dan lain sebagainya, dimana kita mengakhiri sesuatu yang membuat kita sedih, tetapi juga kita menjelang sesuatu penuh harap ke depan. Oke, untuk bacaan ini diakhiri dengan satu pesan dari Spirit Guides. Kita tunggu apa yang akan keluar dari sini. Untuk bulan purnama di Taurus pada saat ini, life was meant to be an absolute joy. A joy in remembering the reason you came into this life to begin with. Jadi memang ini sepertinya satu awal di mana situasi yang kurang menyenangkan itu dimungkinkan untuk berubah mengarah ke sesuatu yang lebih menyenangkan. Tetapi itu semua akan ada prosesnya ke depan. Cuman pada hari ini ada satu hal yang diaktifasi dengan sangat dominan. Ya, hari ini tuh sebenarnya mulai dari hari Sabtu kemarin sampai hari ini, karena kan memang bulan purnamanya sendiri itu tepatnya terjadi pukul 10 malam. Jadi energinya kita bisa bawa sampai hari Minggu ini. Jadi teman-teman, barangkali yang paling dominan adalah mengakhiri sesuatu. Ini Ten of Winter dan ini Coffin-nya, serta ini juga demikian pula juga ini, karena ini adalah awal yang baru. Jadi hari ini ditandai dengan transformasi yang besar, dan itu ada kaitannya dengan hubungan, prosperity, maupun tingkat keintiman, di mana keintiman atau kedalaman emosi hubungan antara kita dengan sesuatu, karena ini kan bacaan general, dan di sini ada tekanan yang dipancarkan oleh tokoh otoritas atau orang yang memang punya hak untuk menekan, ya bisa positif bisa negatif. Artinya kita tidak selalu melihat tekanan itu sebagai hal yang negatif, karena kadang-kadang itu diperlukan untuk kita mulai bergerak membuka pintu baru, karena pintu gerbang itu biasanya cukup berat untuk dibuka tanpa ada dorongan dari pihak yang memang punya power
lebih daripada kita. Oke, Wenita Indrasari sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.